Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti setiap materi, setiap lembaran-lembaran itu saya terangkan. Ini kami terangkan yang agak sulit-sulit, saya dahulukan. Nanti untuk materi-materi yang lain bisa menyusul. Sekarang saya akan menerangkan pada materi yang ke-34, nomor 34, yaitu membahas tentang isim ghairu munsharif. Silakan yang punya materi, silakan langsung dibuka aja di materi ini, nomor 34 tentang isim ghairu munsharif. Di situ diterangkan bahwa isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak ditanwin al-mudhof. Jadi tidak ada al, tidak ada mudhof. Kita membuat contoh semisal ya, ada lafaz Ahmadu semisal. Jadi kita membuat contoh, saya tulis dulu isim ghairu munsharif. Kalau di kitab-kitab isim ghairu munsharif itu isim yang kalimat isim yang serupa dengan fiil. Di sini memang kami sengaja tidak kami sodorkan seperti itu sebab ini untuk menerangkan yang lebih cepat, biar santri atau anak kecil ini cepat paham. Metode saya ini metode untuk anak kecil, jadi tidak untuk anak dewasa. Kalau udah dewasa silakanlah panjenengan berpikir sendiri. Tapi kalau anak kecil seperti ini. Jadi isim ghairu munsharif saya tulis di sini adalah isim yang tidak ditanwin, tidak ada alnya, tidak ada mudhof. Isim yang tidak ditanwin al mudhof. Cepatnya seperti itu. Kita membuat contoh, ada lafaz Ahmadu. Pada lafaz Ahmadu ini tidak ada tanwinnya, tidak ada alnya, tidak ada mudhofnya. Makanya Ahmadu ini namanya isim ghairu munsharif. Ini mohon maaf, mungkin keterangan saya tidak seperti keterangan di kitab-kitab. Memang ini untuk memudahkan. Jadi isim ghairu munsharif itu isim yang tidak ditanwin, al mudhof. Pokoknya kalau ada isim nggak ada tanwinnya, nggak ada alnya, nggak ada tidak mudhof, itu namanya isim ghairu munsharif. Paham sampai di sini? Apa isim ghairu munsharif? Isim yang tidak ditanwin al mudhof. Ada contoh Ahmadu, ini isim ghairu munsharif. Ini beda dengan munsharif. Kalau munsharif itu isim yang ada tanwin al mudhof. Mungkin tanwinnya mungkin ini dhamma tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin. Sama membuat contoh semisal ya, ada lafaz zaitun. Zaitun ini ada tanwinnya, makanya namanya apa? Munsharif. Paham? Sampai membuat contoh Alhamdu. Ini ada alnya, makanya namanya munsharif. Sampai membuat contoh Rabbil alamina. Rabbi. Ini ada mudhof. Ini mudhof ilaih. Makanya Robbi ini namanya munsharif. Robbi munsharif sebab mudhof. Sampai di sini paham? Apa munsharif? Isim yang ada tanwin al mudhof. Pokoknya kalau ada isim, ada tanwinnya, ada alnya, ada menjadi mudhof, makanya namanya munsharif. Kalau tidak ada tanwin al mudhof, namanya ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu isim yang serupa dengan fiil. Bentuknya seperti fiil. Contoh ya,
amadu. Ini kan seperti fi'il. Seperti fi'il. Biasanya fi'il mudhari kan dibaca rafa. Yadribu. Hah? Biasanya ada fi'il itu ikut wazan af'ala biasanya. Jadi isim itu isim ghairu munsharif itu serupa dengan fi'il. Serupa dengan fi'il. Serupa dengan fi'il. Sampai membuat contoh gini. Ahmadu, ahmada. Sama-sama membuat contoh af'ala. Af'ala sama. Sama. Wajahnya sama. Makanya itu serupa. Berhubung serupa dengan fi'il, makanya isim ghairu munsharif tidak bisa ditanwin. Isim ghairu munsharif itu tidak ada tanwinnya. Tidak ada alnya, tidak mudhof. Sebab ciri-ciri daripada fi'il itu enggak ada tanwinnya, enggak ada alnya, enggak menjadi mudhof. Paham sampai di sini? Kalimat isim itu ghairu munsharif sebab serupa dengan fi'il. Lah isim ghairu munsharif itu bisa tidak ditanwin, tidak ada alnya dan mudhof, dan alamatnya itu dhamma fathah. Nah, itu ada alasannya. Jadi gini. Kita apa itu rancang dulu ya. Jadi isim yang ada hukum munsharif dan ghairu munsharif itu ada dua. Yang pertama itu adalah isim mufrad, nomor dua adalah jamak taksir. Jamak taksir. Isim mufrad ini ada hukum, ada pembahasan masalah munsharif. Ada pembahasan namanya ghairu munsharif. Begitu juga jamak taksir. Ada munsharif, ada ghairu munsharif. Isim mufrad yang munsharif seperti contoh Ahmadu. Kemarin udah aku jelaskan tentang isim mufrad. Apa isim mufrad? Isim yang menunjukkan makna satu. Masuk. Isim yang menunjukkan makna satu. Sama ngomong muni Ahmadu ini artinya Ahmad satu. Namanya isim yang menunjukkan makna satu. Sedangkan kamu katakan kamu katakan munsharif semisal contohnya Zaidun ya. Kamu membuat contoh Zaidun. Ini kan kamu katakan munsharif sebab apa? Ada tanwin. Makanya munsharif. Begitu juga sampai buat contoh alhamdu. Alhamdu ini juga mufrad. Isim mufrad. Sebab apa? Menunjukkan mana satu. Dikatakan munsharif sebab ada al. Sampai membuat contoh Rabbil Alamina juga gitu. Rabbi ini juga isim mufrad. Munsharif benar mundhaf. Kalau yang ghairu munsharif seperti contoh Ahmadu ini isim ghairu munsharif. Ini menunjukkan makna satu, tapi tidak ada tanwin, tidak ada al, tidak ada mudhof. Makanya namanya ghairu munsharif. Sekarang jamak taksir juga gitu. Jamak taksir ada yang munsharif seperti contoh rijalun. Rijalun ini munsharif. Rijalun maknanya piro-piro lelaki, beberapa lelaki. Apa jamak taksir? Isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Rijalun ini asli mufradnya itu rajulun, kemudian berubah menjadi rijalun. Kalau yang ghairu munsharif seperti contoh apa? Masajidu ini artinya beberapa masjid. Ini masajidu ikut wajan mafailu, ini namanya isim ghairu munsharif sebab tidak ada tanwin. Jadi yang punya hukum munsharif dan ghairu munsharif hanya terletak pada dua kata, yaitu isim mufrad sama jamak taksir. Selesai sudah bahas tentang ini. Kemudian kita bahas tentang ilat.
Ilat itu artinya alasan. Kenapa toh isim itu dikatakan isim ghairu munsharif? Itu alasannya apa? Tadi sudah aku jelaskan alasannya itu karena serupa dengan fi'il. Alasannya karena serupa dengan fi'il. Dan penyerupaannya itu di alasan apa? Di sini ini ilatnya isim ghairu munsharif. Ilatnya isim ghairu munsharif ada 9 terkumpul pada bait apa? Ijma wazin adilan anis bimarifatin raqib wazid ujmatan falwas bukot kamula. Ayo langsung hafalkan. Ayo. Ijma wazin adilan anis bimarifatin raqib wazid ujmatan falwas bukot kamula. Yang pertama kali adalah sigot mudhal jumu. Nomor 2 wazan fi'il. Nomor 3 adl. Nomor 4 taknis. Nomor 5 alamiah. Nomor 6 takim maji. Nomor 7 wazan fi'il. Nomor 8 ajamiyah. Nomor 9 adalah sifat. Coba perhatikan, nanti tak suruh maju satu persatu. Ini yang pertama itu adalah sigot mudhal jumu. Saya terangkan secara acak dulu. Jadi ilatnya isim ghairu munsharif itu ada 9. Sigot mudhal jumu, wazan fi'il, adl, taknis, apa itu alamiah, tarkib maji, wazan fi'il, ajamiyah dan sifat. Ilatnya isim ghairu munsharif. Ilatnya isim ghairu munsharif ada 2. Ada kalanya yang illatun wahidah, muqamal illaten atau maqamal illaten sama saja. Nah, maqamun berarti apa itu? Dzaraf yang mandinya koma. Tapi kalau muqamun mandinya aqama. Biasanya kalau saya ngomong bukan maqam tapi muqam. Jadi ilatnya isim ghairu munsharif ada kalanya illatun wahidah muqamal illatain. Ada kalanya yang ilatnya 1 menempati tempatnya ilatnya 2. Ada kalanya yang illatain, ilatnya 2. Ilat itu alasan, alasannya 2. Alasan dipandang dari segi lafaz, dipandang dari segi makna, ini namanya alasan. Jadi kita membuat contoh semisal ya, Ahmadu ini isim ghairu munsharif, ini ilatnya 2. Alasannya itu ada 2. 1 dipandang dari segi lafadznya, nomor 2 dipandang dari segi maknanya. Dipandang dari segi lafadznya, ini Ahmadu ini seperti wazan fi'il. Ini seperti wazan fi'il. Makanya Ahmadu ini ilatnya dipandang segi lafadz adalah wazan fi'il. Kan seperti afala kan? Kalau dari dipandang dari segi maknanya, Ahmadu ini nama orang. Nama bahasa Arabnya itu alamiah. Bahasa Arabnya alamiah. Sehingga Ahmadu ini ilatnya ada 2, yaitu wazan fi'il dan alamiah. Dari responden, dari hasil penelitian istiqra para ulama, karena pada dasarnya lughatil Arabiyah sama nahwu sorof lughat itu lahirnya lebih dulu bahasa. Jadi bahasa Arab itu lebih dulu, sebelum orang menciptakan nahwu sorof lughat, lebih dulu orang berbahasa Arab.
Kemudian setelah lama lugatil Arabiyah mengalami pergeseran gara-gara banyak bahasa-bahasa ajam yang masuk dari negara Arab, kemudian Sayyidina Ali memerintahkan kepada seorang alim di saat itu untuk mengumpulkan kalimat itu ada 3, ada isim, fi'il, huruf gitu. Kemudian ada seorang ulama di saat itu mengumpulkan kalimat-kalimat. Kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf, tanda-tandanya ini ya. Dikumpulkan ada i'rab, ada mu'rab, ada mabni gitu. Tapi masih simpel itu. Kemudian bertambah tahun ulama semakin membukukan nyampe pada akhirnya sekarang ada kitab namanya kitab As-Soban. Ini namanya kitab Soban. Ini As-Soban ini adalah membahas tentang nahwu, shorof dan juga lugat. Di sini dibukukan ini As-Soban ini syarah Al-Asmuni, yaitu mensarai kitab Nadham Alfiyah Ibnu Malik. Dulunya ya tidak sebesar ini, dulu paling ya hanya berapa lemper gitu, berapa kertas. Zaman dulu nulisnya tidak di kertas, nulisnya di pelapah-pelapah kurma, nulisnya di batu-batuan. Kemudian semakin zaman semakin maju seperti ini. Bahkan sekarang ini sudah tidak seperti ini lagi. Sekarang ini dengan alat yang canggih diletakkan di disket menjadi kecil, gitu ya. Menjadi kecil, disai nggak kelihatan. Saya ulang lagi, ilatnya isim ghairu munsharif ada 2. Ada kalanya ilatun wahidah muqamal ilatain, ada kalanya ilatain. Ada kalanya ilatnya 1, ada kalanya ilatnya 2. Ada berapa ilatnya isim ghairu munsharif? 2. Sebutkan ilatun wahidah muqamal ilatain. Ada kalanya yang ilatnya cuma 1, ada kalanya ilatnya 2. Yang ilatnya 1 ada 2. Yang pertama adalah sigot muntahal jumu. Sigot itu artinya apa? Sigot bentuk. Muntaha itu artinya terakhir. Jumu itu artinya jamak. Sigot bentuk jamak yang terakhir. Saya membuat contoh semisal ya. Saya membuat contoh. Ada contoh kalbun. Kalbun ini artinya anjing. Kalau saya jamak taksirkan menjadi aklabu. Ini namanya jamak taksir ini. Anjing. Kalau aklabu beberapa anjing. Tapi kalau saya jamakkan lagi menjadi akalibu. Menjadi akalibu. Nah, ini namanya sigot muntahal jumu. Namanya sigot muntahal jumu. Karena apa itu wazannya ini adalah wazan terakhir, wazan mentok setelah ada isim dijamak taksirkan, kemudian dijamak taksirkan lagi, sudah tidak bisa dijamak taksirkan lagi. Ini namanya sigot muntahal jumu. Sigot muntahal jumu wazannya ini ada 2. Yang pertama adalah mafailu. Yang nomor 2 adalah mafailu seperti contoh masajidu. Mafailu seperti contoh dananiru. Nah, ini namanya isim ghairu munsharif. Ilatnya cuma 1 saja. Apa? Sigot muntahal jumu. Ilatnya cuma 1 saja. Sigot muntahal jumu. Lah, ilat 1 itu sigot muntahal jumu itu menempati tempatnya ilat 2. Jadi ada lafaz apa itu, anggap saja akalibu semisal. Akalibu ini menempati tempatnya ilat 2, dipandang dari segi lafadznya, dipandang dari segi maknanya.
Dipandang dari segi lafadznya, akalibu ini tidak ada persamaannya dengan mufradnya. Jadi lafadz-lafadz mufrad itu tidak ada yang ikut wazan mafa'il, itu enggak ada. So mamanya ada, mungkin dimasuki tak tanis. Akalibu diberi tak tanis menjadi akalibatu. Kalau sudah diberi tak tanis sakinah, diberi tak tanis marbutoh, sudah tidak menjadi isim sifat mudhari jumuk lagi. Dengarkan. Kalau nggak sungguh-sungguh pulang. Kerja dapat uang kau. Nah. Jadi dipandang dari segi lafadznya, la nadhirolaha. Tidak ada penyamaan di lafadz mufrad. Dipandang dari segi lafadznya, tidak ada yang menyamainya di mufradnya. Jadi di lafadz mufrad ini tidak ada yang ikut wazan mafa'il, enggak ada. Kalau dipandang dari segi maknanya, akalibu maknanya ini adalah jamak. Jamak itu artinya banyak. Nah, ini namanya sigot muntahal jumuk, menempati tempatnya ilat dua. Ini kalau panjenengan nggak sungguh-sungguh nggak paham ya. Mondok itu ya yang sungguh-sungguh. Mondok itu yang sungguh-sungguh, yang tenang-tenang. Sulit Ustaz, ya sulit. Ada kau makan saja sulit tuh. Nah sampai di sini makan nggak perlu masalah sebab ada saya. Coba zaman mondok di tempat lain, masak kau. Jadi yang pertama adalah sigot muntahal jumuk. Nomor dua adalah taknis. Taknis bil alif. Taknis bil alif itu artinya mu'annas yang menggunakan alif. Alif maksurah. Yang menggunakan alif. Lah taknis di sini ada kalanya taknis maksurah, artinya pendek, ada kalanya mamdudah, panjang. Mamdudah. Kita membuat contoh hubla. Pada lafadz hubla, ini hubla ini ada tak taknisnya, ada taknisnya, bukan tak taknis ya. Ada taknisnya, namanya taknis alif maksurah, yaitu pada alif bengkong ini. Ini pada alif ini namanya alif maksurah ini. Mamdudah ini seperti contoh apa? Sohro'a. Ini ada alifnya, ini alif taknis ini. Ini ada alif. Kemudian ada hamzahnya. Ini namanya alif taknis mamdudah. Ini ilatnya ini cuman satu doang, yaitu taknis bil alif. Taknis bil alif. Jika ini menempati tempatnya ilat dua. Ini menempati tempatnya ilat dua. Seret. Dipandang dari segi lafadz semisal. Dipandang dari segi lafadz ada alif taknisnya. Dipandang dari segi makna menunjukkan makna mu'annas. Kubla wong kang meteng wong itu. Mosok nang lanang meteng. Sama sapi ini. Sama ringan. Tidak meteng itu kakean cacing ya. Mangan iwak terus. Sohro'a ini dipandang dari segi lafadz, lafadznya ada alif taknisnya. Dipandang dari segi makna menunjukkan makna mu'annas. Ini menempati. Jadi hubla itu adalah taknis bil alif. Ilatnya menempati tempatnya ilat dua. Jadi ilatnya cuma satu doang, tapi menempati ilatnya ilat dua. Ilatnya isim ghairul munsharif ada berapa? Dua. Sebutkan ilatun wahidah muqamal ilaten, ada ilataini.
Yang ilatnya satu ada berapa? Dua. Sebutkan. Sigot muntahan jumuh taknis bil alif. Sigot muntahan jumuh wazannya ada dua. Sebutkan. Mafailu gitu. Yang taknis ada berapa? Taknis bil alif ada dua. Sebutkan. Maksurah mamdudah. Selesai sudah membahas tentang ilat yang satu. Kemudian yang ilatnya dua. Ilatnya dua ini punya ilat dipandang dari segi lafaz dan dipandang dari segi makna. Ini yang ilatnya dua ini, ilatnya yang dua ini setidaknya itu yang pertama adalah wazan fi'il. Nah, yang pertama adalah wazan fi'il. Itu ijma wazin. Nah, yang pertama wazan fi'il, nomor dua adil, nomor tiga taknis bita, kemudian taknis bil makna, kemudian taknis, kemudian alamiah, kemudian tarkib maji, kemudian wazan fi'il, wazan fi'il wazin, wazin ziyadah alif nun, kemudian ajam, dan kemudian yang terakhir adalah sifat. Nah, jadi yang punya ilat dua itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tanis bil mana diikutkan berarti ada 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ilatnya isim ghairi munsharif yang ilatnya ada 2, ada 9. Yang pertama wazan fi'il, adil, tanis bita, tanis bil makna, alamiah, tarkim maji, ziyadah alif nun, ajamiyah, kemudian sifat. Ini yang ilatnya ada 2. Yang pertama adalah wazan fi'il. Wazan fi'il itu bisa menyegah tanwin apabila bersamaan satu dengan alamiah. Contoh, Ahmadu ini adalah isim ghairi munsharif. Coba hidupkan Mas. Ahmadu ini isim ghairi munsharif, ilatnya 2. Pertama adalah wazan fi'il, nomor 2 adalah alamiah. Yang nomor 3, yang nomor 2, wazan fi'il bersama dengan sifat. Wazan fi'il bersama dengan sifat. Seperti contoh ahmaru, amaru. Di tempat kamu apa contohnya ini? Wazan fi'il bersama dengan sifat. Seperti contoh apa? Asanu. Samakan aja dengan itu. Wazan fi'il bersama dengan sifat. Seperti contoh asanu. Asanu ini isim ghairi munsharif. Manek munsharifnya atau ilatnya, ilat isim ghairi munsharif itu artinya man'us sarfi. Manek munsharifnya apa? Sifat dan wazan fi'il. Selain alamnya sama sifat ada lagi? Enggak ada? Lihat. Sifat apa itu wazan fi'il bisa menyegah tanwin di situ bersama dengan berapa ilat? 2. Sebutkan. Sifat dan alam. Sekarang adil ini, adil itu artinya memindahkan satu lafaz ke lafaz yang lain. Ini namanya adil. Ada lafaz amirun,
Kamu rubah menjadi umaru. Umaru ya, ini namanya adil namanya. Ada lafaz isnaini kamu rubah menjadi matna. Matna artinya dua-dua, ini namanya adil. Adil itu adalah memindah lafaz satu dari lafaz lain, namanya adil. Ditulis itu. Adil bisa menyegah tanwin bersamaan dengan ilat berapa? Dua. Satu apa? Satu apa? Alamiah dan sifat. Alamiah dan sifat. Yang alamiah contohkan. Yang alamiah adil bersama dengan alamiah. Contohnya Umaru. Kalau sifat apa? Sulasa. Sulasa itu dari Umaru itu dari kata aminun. Kalau sulasa dari kata salasun. Dirubah menjadi sulasa. Sekarang tanis bita menyegah tanwin bersama dengan apa? Bersama dengan apa? Tanis bita. Kok tanis bita? Tanis kan ada tanis bil alif, tanis bita, tanis bil mana? Tanis bita itu bersama dengan alamiah. Seperti contoh Fatimatu. Terus tanis bil makna bersama dengan alamiah. Tanis bil makna ini artinya ada lafaz lelaki tapi dibuat perempuan. Seperti contoh Zainabu. Zainabu ini kan lafaznya lelaki tapi dibuat nama perempuan. Makanya isim ghairu munsharif. Ada seorang wanita namanya kok Zaidu. Ada wanita mana namanya Zaidu. Maka Zaidu ini isim ghairu munsharif. Itu Zaidu nama perempuan itu. Iya Bob, itu misalnya nih Zaidu nama laki dirubah, salah itu. Nama perempuan. Jadi kalau Zaidu ini kan nama lelaki. Kalau digunakan perempuan maka menjadi isim ghairu munsharif. Menjadi Zaidu itu. Contohnya diganti Zainabu aja enak. Nah, contohnya Zainabu biar gak ruwet teman. Kemudian alamiah bisa menyegah tanwin bersamaan dengan apa? Yang pertama apa? Wazan fi'il. Bersama dengan wazan fi'il. Wazan fi'il nomor 2 adil. Terus taknis bita. Terus tanis bil makna. Kemudian tarkib maji. Ziyadah alif nun. Terus ajamiyah. Ini alamiah. Sedangkan tarkib maji bisa menyegah tanwin bersamaan dengan alamiah. Ziyadah alif nun bisa menyegah tanwin bersamaan dengan berapa? Berapa? 3. Yang pertama apa? Bersama dengan adil. Hah? Lu ziyadah alif nun berapa? Ziyadah alif nun 2 gini kok 3. Oh, 2 apa? Yang pertama apa? Sifat. Nomor 2 alamiah.
Tarkib maji bersama dengan alamiah. Contohnya tarkib maji bersama alamiah seperti contoh labaka atau hadro mauta. Ziyadah alif nun bersama dengan sifat. Contohnya apa? Ziyadah alif nun bersama dengan sifat. Contohnya apa? Sakronu. Ini ada ziyadah alif nun. Sakronu. Alamiah bersama ziyadah alif nun bersama alamiah seperti contoh apa? Ramadhanu. Sedangkan ajamiyah bersama dengan apa? Alamiah. Saat saya sudah bahas tentang apa itu ilat yang ada dua. Oh ini ada ya. Sifat bisa menyegat tanwin bersama dengan ilat berapa? Tiga apa? Adil, wazan fi'il, ziyadah alif nun. Yang adil contohkan masna bersama saja. Adil masna ziyadah alif wazan fi'il. Asanu ziyadah alif nun. Sakronu. Masna sulasa ini termasuk adil bersama dengan sifat. Gampang. Ini nggak perlu saya detailkan. Itu panjenengan pelajari sendiri di kitab-kitab apa? Di kitab-kitab Nahwu Shoroh juga ada. Ini secara simbolis saja gitu. Coba kamu. Kamu aman, maju coba. Tak tekrar. Yang lain menghafal. Coba. Isim yang punya apa itu hukum isim ghairu munsharif ada berapa coba? 2. Sebutkan. Isim mufrad jamak taksir. Apa isim mufrad? Isim mana satu? Isim mufrad itu isim yang menunjukkan mana satu. Kalau jamak taksir? Isim yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Coba isim mufrad ada berapa? 2. Sebutkan. Munsharif. Isim mufrad munsharif, rafa nasab jar alamatnya. Dhamma kasroh. Isim mufrad ghairu munsharif. Dhamma fatah. Jamak taksir ada berapa? 2. Apa? Munsharif. Jamak taksir munsharif, rafa nasab jar alamatnya. Dhamma fatah kasroh. Jamak taksir ghairu munsharif, rafa nasab jar alamatnya. Dhamma fatah. Dhamma fatka. Apa pengertian munsharif? Isim yang ditanun al-mudhaf. Contohkan. Zaidun alhamdulillah rabbil alamin. Kalau isim ghairu munsharif apa coba? Isim yang tidak ditanun al-mudhaf. Contohkan. Amadu. Ada berapa isim ghairu munsharif? 9. Terkumpul pada bait. Ijma wazim arilah ani ijma rifatin raqib wazid ujmatan falwasu kadamula. Sebutkan coba. Syabdal jumlah wazim fi'il adil ta'anid alamiyah tarki majzi jadalun ajimiyah sifat. Ilatnya isim ghairu munsharif atau man'u syarfi itu ada berapa? 2. Sebutkan. Illatun wahidatun muqamilatin illaten. Apa artinya ilatun wahidah muqamal ilaten? Ilatnya yang satu. Terus muqamal ilaten? Muqamal ilaten artinya apa? Menempati ilat 2. Menempati ilat 2. Kalau ilaten apa mananya? Menempati ilat 2. Ilaten loh, ilaten. Kan ada ilatun wahidah muqamal ilaten, ada ilaten. Kalau ilaten artinya apa? Ilatnya 2. Coba isim ghairu munsharif yang ilatnya cuma satu saja ada berapa? 2. Apa? Sudal jumu tanuk alif. Sigot muntahal jumu ada berapa wazannya? 2. Sebutkan. Mafailu. Lagi. Mafailu. Contohkan yang mafailu. Masajidu. Contohkan yang mafailu. Dananiru. Kalau tanis bil alif ada berapa?
2. Sebutkan. Maksurah mamdudah. Maksuroh mamdudah. Yang maksuroh contohkan. Ublah. Yang mamdudah contohkan. Sohro'a. Sohro'a. Kemudian isim ghairu munsharif yang ilatnya 2 ada berapa? 9. Coba sebutkan semua. Wazin fi'il adil tanid bil makna tanid bita tanid maji jadal nun ajmiyah sifat. Sifat. Wazan fi'il bisa menyegah tanwin itu bersamaan dengan ilat berapa? 2. Apa? Alamnya dan sifat. Adil bisa menyegah tanwin apabila bersamaan dengan ilat berapa? 2. Sebutkan. Alamnya dan sifat. Alamiah dan Sifat. alamiah dan sifat. Apa itu taknis bita bisa menyegah tanwin apabila bersamaan dengan Alamiah. contohkan. Fatimatu. Taknis bil makna bisa menyegah tanwin apabila bersamaan dengan Alamiah. contohkan. Zainabu. Zainabu. Kalau ada lafaz zaidu semisal zaidun dibuat nama perempuan menjadi apa? Zaidu. Tidak boleh ditanwin itu apa itu ilatnya ada berapa? 2. Apa? Alamiah sifat. Lu alamiah dan alamiah dan Zaidan. lu zaidu yang dibuat nama perempuan. Berarti anunya apa? Apa? Alamiah. Terus Tanid bil makna. tanis bil makna. Kalau alamiah bisa menyegah tanwin bersamaan dengan ilat berapa? 7. 7 sebutkan. Wazan fi'il adil tanid bil makna tanid bita Terus tarkib maji jadal nun ajmiyah. tarkib maji bisa menyegah tanwin apabila bersamaan dengan ilat apa? Alamiah. Contohkan. Ba'la baka. Ba'la baka. Ziyadah alif nun bisa menyegah tanwin apabila bersamaan dengan ilat berapa? 2. Apa? Sifat alamiah. Sifat dan alamiah. Ziyadah alif nun yang bersamaan dengan sifat contohkan. Sakrona. Sakrona. Ziyadah alif nun bersamaan dengan alamiah contohkan. Ramadona. Ramadhana. Ajamiyah bisa menyegah tanwin apabila bersamaan dengan ilat apa? Alamiah. Alamiah. Contohkan. Ibrahimu. Ibrahimu. Sifat bisa menyegah tanwin apabila bersamaan dengan apa? Ilat berapa? 3. Sebutkan. Adil wazan fi'il jadal nun. Yang adil contohkan. Masa jidu. Lu adil loh. Masna sulasa itu adil. Kalau wazan fi'il contohkan. Salasu. Lu wazan fi'il. Asanu. Yang cerdas itu. Kalau ziyadah alif nun contohkan. Sakrona. Kalau ada apa itu ahad asyara. Ahad asyara ini bisa dikatakan isim ghairu munsharif enggak? Tidak. Itu hukumnya murab apa mabni? Mabni. Ada berapa isim yang mabni? 10. Sebutkan. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istinad, isim syarat, isim dalam berlompat menanding berdalam menanding masudah dan berlengkap. Dah. Jadi apa? Itu tadi ada beberapa teman Facebook tanya tentang ahad asyara itu termasuk isim ghairu munsharif atau tidak? Tidak. Ahad asyara, sani asyara, salisa asyara, rabi asyara, khamis asyara, sadis asyara, sabi asyara, samina asyara, tasi asyara itu semuanya tidak mu'rab tapi mabni. Isim-isim yang mabni itu ada 10. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim nyala berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakira maksuda, adat murokab. Adat murokab itu termasuk isim yang mabni, tidak isim ghairu munsharif. Ini saya terangkan secara simpel saja, tidak perlu saya panjang lebarkan. Yang penting panjenengan hafal. Ini contohnya Ibrahim.
Yang penting panjenengan hafal. Nanti masalah keterangan-keterangan setiap wazan fi'il apa, adil apa, silakan buka sendiri di kitab-kitab nahwu. Buka sendiri di Google. Latihan berpikir. Oke? Wallahu a'lam bishawab.